bahan radioaktif tentu akan lebih tinggi radiasinya. Dikira saya memberikan mereka uranium, plutonium gitu. Itu kan radiasi yang sangat tinggi lah ya. Cuma kata-kata ada nuklirnya gitu loh, makanya orang tahu. Halo Sobat Kalbemet, selamat datang di podcast hari ini yang akan membahas tentang radiofarmaka, metode mutakhir yang bisa mencari asal penyebab penyakit dan mengobati langsung ke sumbernya. Nah, dalam episode kali ini, kita bakal kasih tahu 3 fakta penting tentang radiofarmaka yang Sobat Kalbemet harus ketahui. Jadi, tetap dengerin ya! Bersama kita sudah ada Dr. Stefanus Masora, spesialis kedokteran nuklir, teranostik molekuler, subspesialis onkologi konsultan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Selamat pagi Dok, terima kasih ya Dok ya, sudah berbarengan dengan Sobat Kalbemet untuk berbagi informasi. Nah Dok, tadi kan menjelaskan tentang 3 fakta penting untuk radiofarmaka. Kira-kira bisa diinformasikan kan Dok, fakta apa saja yang harus diketahui oleh Sobat Kalbemet? Ya, terima kasih Dr. Farika dan Sobat Kalbemet, apa kabar? Jadi kalau kita katakan radiofarmaka itu merupakan suatu senyawa kimia yang mengandung unsur radioaktif atau radioisotop. Ya, jadi kalau kita mau ilustrasikan ya, ada driver, ada mobil, dan itu kita bisa anggap sebagai suatu radiofarmaka dan radioisotop. Ya, radiofarmaka itu bisa sebagai drivernya, kemudian isotop itu sebagai mobilnya. Ya, jadi kalau kita mau menyetir ke tujuan harus ada drivernya. Jadi mobil itu tidak akan sampai ke tujuan tanpa ada driver. Nah, begitu pula dengan radioisotop, radiofarmaka. Radiofarmaka tidak akan sampai ke suatu tujuan kalau tanpa ada farmaka. Jadi farmaka sebagai drivernya. Nah, radioisotop ini memungkinkan kita untuk bisa melihat dengan suatu kamera, sehingga nantinya kita bisa tracing penyakitnya kemana saja, penyebaran kalau kanker, bagaimana fungsinya, tentu dengan radioisotop itu. Siap Dok, jadi kalau misalnya tadi dokter bilang radiofarmaka itu adalah suatu zat radioaktif yang diikatkan dengan suatu farmaka untuk sampai ke sel atau target organ ya Dok. Yeah. Jadi ibaratnya mobil itu akan sampai dibawa oleh farmaka untuk sampai ke rumah atau ke target organ tersebut. Sekali. Oh iya, siap Dok kalau gitu. Yeah. Nah Dok, jadi radiofarmaka ini fakta yang pertamanya kira-kira apa ya Dok yang Sobat Kalbemet harus ketahui? Oh iya, tadi ada 3 fakta ya tadi ya. Nah, kalau kita katakan fakta pertama adalah istimewa dan unik. Kenapa kita sebut istimewa, Dr. Farika? Ya, karena dia dibuat dengan mempelajari proses-proses fisiologi dalam tubuh atau suatu organ dan proses-proses patofisiologi suatu penyakit. Sehingga tentu radiofarmaka ini akan berbeda satu sama yang lain. Itulah kenapa kita katakan dia unik. Contohnya misalnya, kita tahu bahwa iodium yang tidak radioaktif ya Dr. Farika, itu akan ditangkap secara normal oleh gondok kita atau tiroid kita untuk memproduksi hormon tiroid gitu. Nah, oleh karena kita mengetahui seperti itu, maka kita mengganti iodium yang dipakai itu dengan iodium radioaktif. Untuk apa? Untuk bisa mencitra fungsi daripada tiroid kita, dan juga kita bisa melakukan terapi menggunakan iodium pada beberapa penyakit tiroid. Nah, seperti itu, sehingga kita katakan istimewa dan unik. Kenapa? Karena ya sesuai dengan proses di dalam tubuh. Siap Dok. Jadi memang istimewa dan unik karena memang dia spesifik ya Dok ya. Betul sesuai sekali. Dengan patofisiologi dan juga Betul fisiologis sekali, dari ya. tubuh kita ya Dok. Betul. Jadi berbeda-beda. Betul. Oke, baik Dok. Nah Dok, selain menu istimewa tadi Dok, ternyata nggak hanya di restoran ya Dok ya, tapi juga Padang. radiofarmaka juga punya menu istimewa ditambah dengan unik ini. Yeah. Nah Dok, tadi kan dokter sudah sebutkan ada mengandung zat radioaktif. Yeah. Jadi apakah ini mitos atau fakta Dok bahwa radiofarmaka ini aman untuk digunakan? Betul sekali, tentu sangat aman ya. Kadang-kadang kita selalu ketakutan kalau kita sebut radioaktif ya. Padahal sebenarnya kita selalu akrab dengan bahan-bahan radioaktif.
akrab dengan radiasi sehari-hari. Ada radiasi HP, radiasi TV, radiasi UV, infrared, semua itu adalah radiasi juga ya. Tetapi tentu kalau yang bahan radioaktif tentu akan lebih tinggi radiasinya sedikit. Nah, kapan kita katakan aman? Kalau misalnya digunakan oleh orang-orang yang memang mengerti kedokteran nuklir, mengerti mengenai proteksi radiasi. Nah, di dalam ilmu kedokteran nuklir dan ilmu radiasi yang lainnya, kita katakan ada namanya prinsip justifikasi. Kita lihat risk and benefit-nya. Kalau risknya lebih besar, maka tidak kita lakukan. Tetapi kalau benefitnya lebih besar, kegunaan daripada kedokteran nuklir untuk mendiagnosis penyakitnya, melihat penyebaran kankernya, atau mungkin dengan kita bisa terapi dengan kedokteran nuklir untuk kankernya atau penyakitnya, maka tentu akan memberikan efek yang lebih baik, benefit yang lebih besar, maka akan kita lakukan seperti itu. Jadi ada prinsip justifikasi supaya kita katakan itu aman, seperti itu Dokter Farika. Siap dok, berarti kalau gitu Sobat Kalbemed sudah ada 2 informasi yang diinformasikan oleh Dr. Stefanus mengenai radiofarmaka. Betul. Jadi yang pertama itu istimewa dan unik karena dia memang spesifik ya dok ya. Yang kedua adalah aman untuk digunakan. Betul. Nah dok, karena radiofarmaka ini kan canggih ya dok, kira-kira ada teknologi seputar radiofarmaka ini nggak dok yang perlu diketahui oleh Sobat Kalbemed? Kadang-kadang ketika orang-orang datang berobat ke saya nih Dokter Farika, mereka tuh takut ini loh, dikira saya memberikan mereka uranium, plutonium gitu. Itu kan radiasi yang sangat tinggi lah ya, dan itu memang radioaktif alam. Tetapi yang digunakan di kedokteran nuklir itu radioaktif yang dibuat. Jadi radiasinya sangat kecil sebenarnya. Kemudian kata-kata ada nuklirnya gitu loh, makanya orang takut ya. Jadi ada dihasilkan oleh reaktor, generator, dan siklotron. Nah, yang terakhir ini siklotron ini yang lagi dikembangkan banyak di Indonesia saat ini. Kenapa? Untuk mendukung perkembangan kedokteran nuklir untuk kesehatan. Apa itu siklotron? Nah, siklotron merupakan suatu mesin di mana dia berbentuk sirkuler. Dia bisa dia bisa menghasilkan energi. Kemudian ada yang namanya dipercepat gitu energi, nanti susah lah kalau dijelaskan gitu Dokter Farika ya. Yang jelas bahwa nanti dia akan sampai ke target, kemudian target itu target yang normal tadi bukan radioaktif itu menjadi radioaktif dan menghasilkan radioisotop yang kita pakai di dalam bidang kesehatan. Dan saat ini siklotron yang kita gunakan itu lebih banyak menghasilkan untuk radiofarmaka untuk pencitraan PET. Baik dok, jadi memang radiofarmaka ini yang mengandung radioaktif itu memang diciptakan ya dok lewat siklotron. Betul. Jadi bukan radioaktif alam yang mempunyai radiasi yang tinggi. Bukan. Oh siap dok kalau begitu. Nah jadi terima kasih Dr. Stefanus ya untuk informasinya. Nah demikian Sobat Kalbemed, itu dia 3 fakta menarik tentang radiofarmaka yang perlu Sobat Kalbemed ketahui, yaitu radiofarmaka istimewa dan unik, aman digunakan, sejauh manfaatnya lebih besar, dan dibuat dengan pelatihan khusus. Nah, semoga sekarang Sobat Kalbemed punya gambaran yang lebih jelas bagaimana radiofarmaka digunakan dan membantu diagnosis serta pengobatan berbagai penyakit. Radiofarmaka memainkan peranan yang besar dalam dunia medis. Terima kasih telah menonton podcast kali ini, dan untuk informasi seputar kanker lainnya, Sobat Kalbemed bisa follow akun IG-nya One Onco atau IC3 ya. Sampai jumpa, tetap sehat. Salam Kalbemed.